Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ibu-ibu Aisyah se-Jawa Tengah yang saya cintai, saya Eni Winaryati, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Tengah, akan menyampaikan dengan topik penguatan dan peningkatan Qaryah Thayyibah Aisyah Jawa Tengah. Pemaparan ini akan saya awali dari filosofinya mengapa begitu penting sekali kita itu mengadakan Qaryah Thayyibah Aisyah. Ciri-ciri gerakan Muhammadiyah dan Aisyah adalah selalu berorientasi ke depan sebagai Islam berkemajuan. Gerakan yang namanya gerakan itu adalah selalu maju, selalu optimisme, selalu ada suatu semangat, ada suatu perputaran kehidupan yang progresif dan dinamis menuju ke arah orientasi masa depan. Sehingga pergerakan ini tentu akan membawa sebuah kreativitas, banyak inisiatif dan energik serta dinamis untuk apa? Mencapai goal cita-cita dalam berislam kita, yakni suatu aktivitas yang memberikan satu kemanfaatan baik itu dunia maupun akhirat. Dan gerakan ini menjadikan suatu gambaran sebagai suatu pionir yang selalu memberikan inisiatif untuk suatu gerakan, sehingga disebut dengan penggerak. Nah, ada pokok-pokok pikiran berdirinya Aisyah. Pokok pikiran yang pertama bahwa perasaan nikmat beragama yang akan membawa masyarakat sejahtera. Perasaan nikmat itu tentu dilandasi dalam kita beribadah itu kecuali mencari ridho dan rahmatnya Allah. Sehingga kita akan berpikir selalu adalah memberikan kemanfaatan bagi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Pokok pikiran yang kedua, cara menuju masyarakat sejahtera itu diatur dalam peraturan yang bernama agama Islam, yang memimpin kepada tujuan yang tidak hanya kebahagiaan dunia, namun juga kebahagiaan akhirat. Ketika berpikirnya adalah suatu aktivitas yang menuju ke akhirat, maka otomatis akan melewati kebahagiaan yang namanya dunia. Pokok pikiran yang ketiga bahwa tiap manusia, khususnya muslim, wajib menciptakan masyarakat sejahtera. Hampir seluruh aktivitas manusia itu, kalau kita cermati, ketika kita menciptakan masyarakat sejahtera, maka yang ada dalam pikiran kita, aktivitas kita adalah untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat. Ketika kepentingan umat, maka harapannya tentu adalah bagaimana umat itu sejahtera. Nah, Islam berkemajuan itu selalu membawa pencerahan. Pencerahan dalam bentuk apa? Pembebasan, pemberdayaan, dan berkemajuan. Jika orientasinya adalah untuk kepentingan masyarakat, tentu bagaimana masyarakat itu memiliki satu kebebasan di dalam berinisiatif, yang tentu semuanya itu tiada lain dalam bingkai rahmatan lil alamin. Dan pemberdayaan itu memberikan suatu penggambaran bahwa yang namanya pemberdayaan itu memberdayakan itu berarti ada suatu aktivitas yang kita berikan, suatu aktivitas yang membutuhkan suatu kreativitas dan inovasi. Ketika berkemajuan maka orientasinya adalah ke depan. Berpikirnya adalah orientasi ke depan, ke masa depan. Membawa kenikmatan dua itu dunia maupun akhirat. Kemudian metode yang digunakan dalam kita, media dakwah yang digunakan adalah ada 3, yakni bilisan, bilqalam, dan bilhal. Bilisan itu adalah metode ekspresi berbahasa. Maka di sini tentu akan kita gunakan berbagai metode. 3 metode ini akan satu padu yang kita gunakan dalam kita itu memberdayakan untuk menuju suatu kemajuan. Bilisan dan ekspresi
metode ekspresi, metode atau berbahasa, atau ketika orang berekspresi akan menunjukkan bagaimana orang itu bisa membaca ekspresi kita sesungguhnya. Dan ketika bil kolam di sini ada ekspresi, metode literasi. Metode literasi di sini ada suatu, literasi adalah melek. Artinya melek terhadap suatu teknologi informasi, melek terhadap literasi, membaca, melek terhadap literasi, menulis, melek terhadap literasi manusia, literasi membaca big data kalau sekarang ini, dan literasi teknologi informasi dan yang lain-lain. Yang berikutnya adalah bilhal, metode pemberdayaan. Nah, disinilah ada suatu ketiga-tiganya ini ketika orang itu mengekspresikan dengan ucapan, kemudian metode literasi di segala akan didukung segala aktivitas yang lain, keterampilan-keterampilan yang lain, dan ketika diberdayakan maka ekspresi baik itu bil lisan dan bil kolam itu diekspresikan, dinyatakan, diwujud nyatakan dalam bentuk bilhal. Maka ketiganya itu menjadi satu kegiatan aktivitas dalam kehidupan kita akan semakin baik. Sebuah pembelajaran bila ketiganya ini digunakan maka akan optimal siswa kita itu menangkap apa yang kita sampaikan. Dalam surat Al-Ma'un sebagai suatu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menyampaikan surat ini, itu tidak hanya sekedar cukup dipahami, cukup dihafalkan, sampai hafal dan cukup, tidak hanya cukup ditafsiri saja, namun yang lebih penting lagi harus diamalkan. Nah, bentuk amalan dari Al-Ma'un inilah yang akhirnya mengekspresikan tadi bentuk bilhal, metode pemberdayaan itu menjadi nyata. Di antaranya adalah memuliakan. Al-Ma'un di sini memberikan suatu pemahaman yang lebih detail terkait bagaimana pengakuan sosial seseorang. Pengakuan sosial itu tidak hanya sekedar diakui saja, namun juga dimuliakan. Nah, di sini karena dia sudah dimuliakan, berarti ada suatu aktivitas yang kita berikan kepada yang bersangkutan tersebut sehingga terangkat status sosialnya. Dan keberpihakan memberikan perhatian. Di sini ada konteks yang luar biasa, yakni memperhatikan lingkungan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Kemudian memperlakukan adil dengan sesuai dengan diberikan sesuai dengan haknya. Kalau orang tidak orang miskin, maka dia memiliki hak untuk menerima. Kalau dia kemudian orang yang sudah berkecukupan, maka dia akan memiliki hak, kewajiban adalah untuk membagi. Disinilah indahnya membagi dan menerima itu suatu bentuk keseimbangan yang terjadi, yang harus dilakukan dalam kehidupan ini. Nah, ketika memberikan sebuah kebaikan, sarana atau fasilitas itu untuk apa? Untuk masa depan yang kita beri. Nah, ada bentuk-bentuk yang harus dilakukan, yaitu bentuk pendampingan. Siapakah yang melakukan pendampingan? Di sini itu adalah Aisyah. Maka ada PCA, ada pemimpin ranting Aisyah. Nah, pendekatannya dengan apa? Dengan leader komunitas. Leader komunitas itu artinya memberdayakan komunitas itu dengan sesuai dengan harkat dan martabatnya dan diakui kapasitasnya bahwa semua orang itu memiliki kemampuan yang sama. Disinilah pendekatan yang luar biasa yang harus dilakukan bahwa seorang itu sebenarnya semuanya itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki kekuatan, kelebihan, keterampilan yang sama. Hanya bedanya adalah kesempatan saja. Nah, jika ada komunitas itu kita lakukan satu pembinaan secara rutin dan kontinu, maka kita yakin akan terbentuk pula leader-leader tingkat komunitas. Kemudian membentuk komunitas untuk diskusi terkait dengan problem dan mencari solusi. Ini adalah sebuah karakter abad 21, yakni kecerdasan untuk menyelesaikan sebuah problem dan masalah yang ada di lingkungan kita, yang dihadapi dan lingkungan kita sehingga terselesaikan dalam suatu solusi. Nah, keterampilan menyelesaikan dalam sebuah solusi adalah mendiskusikan problem itu sehingga ada solusi yang kita dapatkan, maka itu sudah mengangkat kecerdasan komunitas itu semakin memiliki keterampilan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, terutama dalam lingkup komunitasnya dan akan menggeser dalam kehidupan pribadinya.
Yang berikutnya adalah membentuk kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Jadi ada 3 hal ini, selain ada bentuk pengakuan bahwa orang itu memiliki kemampuan yang sama, kemudian kita ajak diskusi bersama untuk menyelesaikan apa problema yang dia hadapi dan bagaimana menyelesaikannya, dan kemudian bagi orang yang memang memiliki kelebihan di atasnya, dia memiliki kesempatan untuk ikut membantu dengan bentuk-bentuk pemberdayaan yang bisa dilakukan. Nah, dalam mengokohkan gerakan ideologi Aisyah di sini, bahwa gerakan praktis Al-Ma'un dengan pilihan model yang dikembangkan secara terpadu dengan melaksanakan keluarga sakinah dan qaryah thayyibah. Perlu kita pahami bersama bahwa kedua program ini, keluarga sakinah ketika qaryah thayyibah, maka tentu akan melewati sebelumnya, yakni aktivitas suatu wujud realita fenomena, yakni keluarga yang sakinah. Nah, kalau keluarga sakinah, maka akan terbentuk desa yang qaryah thayyibah. Nah, kedua program ini menjadi unggulan bagi Aisyah untuk bisa diwujud nyatakan, karena memang tidak akan pernah ada hal yang real tentang satu hasil, namun proses itu memberikan suatu pemahaman bahwa kita harus bergerak, kita harus melakukan. Kemudian menggunakan seluruh potensi yang kita miliki. Meraih dukungan dari keluarga besar Muhammadiyah dan amal usahanya, juga Aisyah, dan simpatik masyarakat, baik itu swasta dan pemerintah. Bahwa Aisyah melakukan semuanya kegiatan qaryah thayyibah ini tidak hanya sekedar kepentingan umat warga Aisyah, tapi justru yang diutamakan adalah warga sekitar kita. Sehingga mereka memiliki pemahaman yang lengkap, memiliki pemahaman yang banyak terkait dengan apa yang harus mereka butuhkan dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan masa depan yang apalagi di dunia sekarang ini semakin kompleks. Nah, disinilah tentu akan dibutuhkan optimalisasi gerakan perempuan Muhammadiyah, yakni Aisyah, dan menghasilkan beberapa prioritas program Aisyah yang meliputi revitalisasi cabang dan ranting melalui gerakan qaryah thayyibah dan keluarga sakinah. Nah, ketika revitalisasi, namanya revitalisasi, memvitalisasikan cabang dan ranting agar memiliki semakin bagus, semakin meningkat. Jika sebelumnya belum terbentuk ranting cabang, maka akan ada ranting cabang. Jika sebelumnya belum ada amal usahanya atau TK-nya, kemudian ada. Ini artinya ada revitalisasi yang terjadi di situ. Nah, gerakan-gerakan yang dilakukan itu tentu akan mengarah bagaimana yang sudah ada itu menjadi vital, menjadi semakin meningkat dan semakin baik. Sehingga revitalisasi amal usaha, juga revitalisasi kepemimpinan dan kader. Jadi amal usaha itu semakin lama semakin bagus. Alhamdulillah kalau kita cermati di Aisyah itu, kalau yang tidak ada menjadi diadakan, itulah luar biasanya Aisyah sudah berpikir tentang tasking itu menjadi suatu multitasking itu menjadi suatu aktivitas yang sudah menyatu dalam dirinya. Sehingga keinginan untuk majukan ranting dan meningkatkan itu juga ada semangat giroh ke sana, dan memvitalkan yang sudah ada menjadi semakin baik adalah tipe gerakan Aisyah. Yang ketiga adalah revitalisasi kepemimpinan dan kader. Dan kepemimpinan pun secara bertahap harus ada peningkatan yang berarti. Jadi yang semula belum bisa menyampaikan pendapatnya dengan baik, maka sudah semakin bagus. Sebelumnya itu belum ada gagasan-gagasan bagaimana maju organisasi, secara bertahap juga akan mengalami peningkatan. Nah, inilah harapan-harapan yang tentu menjadi upaya yang harus dilakukan oleh Aisyah, yakni agar ranting cabang itu semakin tidak hanya kualitasnya, tapi kuantitas dan juga kualitasnya. Demikian pula revitalisasi awal dan revitalisasi kepemimpinan, baik itu juga selain kualitatif juga, baik itu kuantitatif maupun kualitatif. Nah, tujuannya apa sih sebenarnya melakukan semuanya itu? Tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tentu impian ini bukan serta-merta pasti langsung terwujud ketika itu, tidak bisa. Ini suatu impian yang luar biasa,
yang tidak akan pernah berhenti karena upaya manusia itu akan selalu ada, kehidupan itu akan selalu dinamis, perkembangan itu akan selalu semakin banyak dan beragam dan selalu meningkat, maka tentu akan dibutuhkan berbagai upaya yang lebih maksimal lagi, lebih baik lagi dengan berbagai upaya yang harus dilakukan. Nah, paradigma Qoryah Thayyibah Aisyah dan keluarga Sakinah, saya akan mengawalinya dari bonus demografi. Jadi bonus demografi itu suatu namanya bonus atau peluang, window opportunity yang dinikmati suatu negara, Indonesia sekarang ini adalah dalam bonus demografi. Yani siapa orang yang disebut bonus demografi? Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah suatu usia yang produktif sekitar 15-64 tahun, di mana itu jumlahnya berada dalam suatu rentang yang sangat banyak. Digambarkan di sini, jumlah bonus demografi dalam usia tadi itu jumlahnya sangat banyak. Kalau sangat banyak, maka bila tidak dioptimalkan dengan baik, maka tidak dikembangkan, dipacu. Rentang usia itu kalau yang muda itu diberi semangat, motivasi, dorongan, dan upaya untuk mereka agar berkembang semakin baik. Demikian pula yang usia yang sudah 40 tahun juga dipacu untuk bisa memiliki kemampuan yang lebih, maka bisa terjadi kalau yang isinya di usia rentang usia tadi adalah orang-orang tidak memiliki kemampuan yang kurang, maka akan berdampak buruk bagi negara ini. Nah, Aisyah harus memiliki kapasitas, keterampilan, kemampuan untuk berpikir ke sana, bagaimana agar bonus demografi ini akan terisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Ketika yang muncul dari orang yang memiliki kemampuan yang lebih, maka akan bisa berdampak pada kemajuan bangsa ini. Orientasi Aisyah tiada lain adalah bagaimana agar apa yang kita lakukan itu memberikan kemanfaatan bagi kemajuan bangsa ini, juga umat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah MDGs dan SDGs. MDGs itu telah terjadi dan berakhir tahun 2015. Kemudian dilanjutkan sebagai sustainability-nya melalui program SDGs. SDGs di sini berakhir sampai tahun 2030. Pertanyaannya, apa bisa sampai tuntas, selesaikah 17 tujuan yang ada dalam SDGs? Nah, 17 tujuan yang ada dalam SDGs itu tidak akan tercapai manakala kita ini sebagai bagian dari masyarakat bangsa ini tidak ikut terlibat di dalamnya. Kita harus ikut berupaya bagaimana agar SDGs dengan 17 tujuannya itu kita ikut mengisi. Baik tujuan mana yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Karena adanya Aisyah itu adalah untuk memberikan rahmat, adanya bentuk rahmatan lil alamin. Memberikan kenikmatan, kesejahteraan, rahmat bagi alam semesta ini. Itu adanya Islam. Karena itu sudah visi Islam, maka kita pun juga ikut mengikuti visi Islam tersebut. Bagaimana apa yang kita lakukan itu memberikan kemanfaatan bagi bangsa dan masyarakat Indonesia secara umumnya. Nah, kemudian apa yang menjadi topik pembicaraan yang utama, bahwa ada 3 hal, baik itu ekonomi, sosial, dan lingkungan itu saling bersinergi, saling memberikan suatu hubungan yang sareng-tareng terkait. Bila SDGs ini baik, maka itu pun akan berdampak pada dunia ekonomi, sosial, juga lingkungannya. Nah, di dalam 17 tujuan ini meliputi tanpa kemiskinan, 2 tanpa kelaparan, 3 kehidupan yang sehat dan sejahtera, 4 pendidikan berkualitas, 5 kesetaraan gender, 6 air bersih dan sanitasi layak, 7 energi bersih dan terjangkau, 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9 inovasi, industri, inovasi dan infrastruktur, 10 berkurangnya kesenjangan, 11 kota dan permukiman yang berkelanjutan, 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13 penanganan perubahan iklim, 14 ekosistem lautan, 15 ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Di antara 17 tujuan ini ada beberapa tujuan yang memang langsung bersinggungan dengan hubungannya dengan perempuan.
Nah, dari sekian agenda MDGs yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada agenda yang MDGs yang belum tercapai. Di antaranya adalah kemiskinan berdasarkan kemiskinan nasional, angka kematian ibu, prevalensi HIV dan AIDS, tutupan lahan, air minum layak pedesaan, sanitasi layak pedesaan. Air minum layak pedesaan ini pun air minum itu jika kurang, ada satu karakter dari seorang ibu. Ketika anaknya itu, beliau tidak akan minum sebelum anaknya itu minum. Tetapi bagi seorang bapak sangat mungkin dia bisa minum. Ini perbedaan karakter inilah yang akhirnya tanpa disadari itu akan berdampak pada perempuan. Nah, integrasi SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah itu pun sudah dilakukan. Maka kalau sudah Bina Aisyah daerah, cobalah sounding ke Pemda. SDGs mana yang memang membutuhkan untuk bisa disinergikan. Saya kira simbiosis mutualisme itu harus kita lakukan. Tidak ada suatu program terselesai dengan baik dilakukan sendiri. Melalui kolaborasi, itu semuanya akan bisa terselesaikan semakin baik. Karena dengan berbagi, dengan sinergitas itulah, maka kemajuan akan lebih tercapai. Sehingga program-program yang dicanangkan di pemerintah daerah, ya, baik itu kondisi potensi dan permasalahan daerah dan memperhatikan aspek lingkungannya, itu pun kita harus mengerti di program mana dan caranya seperti apa, strategi apa yang digalakkan oleh daerah, yang barangkali kita bisa melakukan sinergitas di situ, sehingga perluasan capaian dari SDGs ini akan semakin baik. Nah, partisipasi masyarakat dan kerjasama itu akan sangat penting. Tanpa adanya kerjasama yang baik, nonsen, kita akan bisa berhasil dengan baik dan cepat. Nah, di percepatan kolaborasi itu menjadi pemicu untuk percepatannya suatu hasil yang dilakukan. Demikian pula ada tahapan-tahapan yang dilakukan, baik itu dalam kita melakukan suatu program itu tidak lepas di perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus kita lakukan. Demikian agar hasil yang kita hasilkan itu akan semakin banyak. Dan apapun yang kita lakukan itu harus base data. Nah, itulah sebabnya maka Aisyah di dalam melakukan Qaryah Thayyibah itu harus diawali dengan perencanaan, yakni melakukan suatu aktivitas penelitian, mendata, mencari persoalan-persoalan apa yang ada dan bagaimana solusinya yang harus direncanakan untuk dilaksanakan. Demikian pula potensi apa yang ada di situ harus kita pahami. Kemudian strategi Aisyah, kalau kita lihat SDGs di atas itu ada beberapa tujuan yang memang berrelevan sekali atau sangat berinteraksi sekali dengan apa yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita sebagai organisasi perempuan. Yakni yang pertama adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Akhiri kemiskinan dan tugas kita, bagaimana kemiskinan itu semakin berkurang melalui pemberdayaan yang kita lakukan. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Dalam bidang-bidang majelis-majelis yang dalam Aisyah pun sudah ada yang terkait dengan ini, untuk bisa diwujud nyatakan. Berikutnya, memastikan kehidupan yang sehat, dan mendukung kesejahteraan bagi semua. Kesehatan itu adalah milik semua manusia, dari anak kecil sampai orang itu lansia. Maka ini pun harus diupayakan. Pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Berikutnya, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, sehingga perempuan itu tidak termarginalkan, tapi dia memiliki kapasitas kekuatan untuk bangkit dan memperbaiki situasi perempuan yang lain secara bersama-sama untuk menuju kualitas semakin baik dari bangsa ini. Air bersih dan sanitasi layak menjamin akses air dan sanitasi untuk semua. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dari pemaparan untuk pertemuan yang pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.